Baik Pak, saya Baik, langsung dimulai, monggo. ya, baik Pak, saya mulai. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara Sirda yang keenam. Saya ada pantun sebelum memulai acara Sirda ini. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan cemara. Salam hangat kami ucapkan. Selamat datang di webinar Sirda. Oke, baik. Pada Sirda yang keenam ini bertema Beyond Buildings, Cross-Disciplinary in Architecture yang akan dibawakan oleh narasumber Ibu Patricia Marisa Dewi, bisa dipanggil Ibu Marisa. Ibu Marisa ini sangat luar biasa keren ya, memiliki pengalaman proyek bukan hanya di Indonesia, tetapi banyak juga di luar negeri, di Prancis, UK, India, dan Qatar. Bu Marisa juga sebagai prinsipal di studio kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Maulana Revindo yang akan menjadi moderator dalam acara Sirda ke-6 ini. Sebelum memulai pemaparan oleh narasumber, kami mohon Pak Tarigan selaku Ketua Program Studi S2 Arsitektur untuk memberikan sambutan sebagai pembukaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Maulana. Baik teman-teman semua di Sirda di Sirda hari ini seperti biasanya bahwa Sirda hari ini dan sepanjang masa itu bergulat pada persoalan-persoalan desain dan ilmu arsitektur, di mana kita mencoba membedah begitu ya, membedah desain dan ilmu tersebut menjadi bagian dari perjalanan kita dalam konteks arsitektur. Semoga teman-teman semua dapat menikmati pengetahuan hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Monggo silakan Pak Maulana. Ya, terima kasih Pak Tarigan. Sebelum sesi pemaparan materi dimulai, kami mohon peserta untuk mengaktifkan kamera Zoom untuk sesi dokumentasi. Mohon diaktifkan untuk sesi dokumentasi awal. Ini nggak ada satu dua tiganya nih. Saya hitung ya. Satu, dua. Ya, belum semua tuh kayaknya. Oh ya, belum semua. Ya, saya tunggu. Mohon Ya, diaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi awal. Ya, saya dokumentasikan ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik, untuk link absen akan kami kirim di akhir acara. Selanjutnya pemaparan oleh narasumber kepada Bu Marisa kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu. Maaf nih ngambil waktunya beristirahat. Mungkin kalau misalnya hari ini saya bilang ini lecture juga nggak lecture juga gitu ya. Jadi mungkin ini lebih kayak diskusi ringan aja ya, kayak saya sharing tentang perjalanan karir saya dan perjalanan karir kami. Jadi di sini saya selaku dari principal studio kami juga mau mencoba sharing kira-kira um, praktis seperti apa yang kita jalani di studio kami gitu. Jadi sesuai dengan topik malam ini, we're talking about beyond architecture. It's about designing at the intersection of discipline. Jadi kita coba pertama dari mencoba redefining architecture gitu ya. Ketika kita ngomongin tentang architecture itu tuh apa gitu? What is architecture today?
kita selalu mikir, oh architecture is about public buildings, or it's about something that's even grander, it's something about master planning, or we can have something that's even more intimate gitu ya. Kita bisa ngomong, oh arsitektur adalah mungkin sesuatu yang sehari-hari, sesuatu yang sangat kita lihat dalam ya day-to-day kita gitu, residential, let's say. But the thing is, when we are talking about architecture, is it really just something that's physical? Is it really just about the brick and mortar? Then that is the question that we need to ask for us as an architect gitu. Apakah memang seperti itukah gitu bentuk arsitektur itu, dan apakah profesi arsitektur sendiri itu akan menjadi seperti itu 10 tahun atau bahkan mungkin 20 tahun mendatang gitu ya. Nah, di studio kami tidak punya pemikiran yang sama. Kenapa? Coba nih saya mau sedikit nostalgia ya sebagai alumni dari Unika gitu ya. If I show you this, it makes me look very ancient. Karena ini 2007 gitu, 2007 berarti berapa tahun yang lalu itu, udah hampir lebih dari 1 dekade gitu ya. Ini adalah bukti pengumpulan tugas saya tahun 2007 untuk mata kuliah komunikasi arsitektur atau Comars gitu ngomongnya gitu. Dari sini kita bisa lihat kayak pengumpulan tugas saya waktu dulu itu masih sangat sangat manual gitu. Dan apakah bentuk arsitekturalnya juga se-ancient itukah gitu? Tapi sebenarnya mungkin bisa dibilang enggak gitu. Kenapa? Karena saya sendiri sebagai seorang pribadi, saya itu bisa dibilang orangnya cukup mau tahu. Saya orangnya cukup kalau dikasih tugas apa, kalau dikasih pertanyaan apa, akan saya balas dengan pertanyaan. Nah, ini adalah tugas akhir saya waktu saya S1 di Unika. Ini title-nya adalah Self-Sufficient Luxury Resort. Waktu itu pembimbing saya almarhum Bapak Gandhi, karena memang beliau expertnya di hospitality ya, jadi memang saya memilih beliau sebagai pembimbing saya untuk membimbing saya membuat proyek ini gitu. Tapi apakah berarti proyek ini itu hanya sebatas hospitality? Itu enggak, karena memang sesuai dengan title-nya saya ingin membuat sebuah arsitektur yang otomatis automation gitu ya. Jadi kayak bentuk dari energinya, lalu bentuk bangunannya, biomimicry dan sebagainya itu berdasarkan energi terbarukan yang mungkin pada saat itu tuh bukan sesuatu yang lumrah gitu. Parametric was a thing back then gitu. Meskipun kalau sekarang sih mah semua orang juga bisa pakai parametric software gitu ya. Tapi back then it was a thing. And the reason why I showed you this is because when I did this project, I'm not only talking to my supervisor, which is Pak Gandhi, tapi ketika saya membuat ini, itu saya coba konsultasi sama dosen elektro, saya konsultasi sama dosen sipil, saya konsultasi sama dosen psikologi, dan saya konsultasi sama dosen biologi. Jadi ketika saya mempertanyakan gitu, Pak, ini gimana ya Pak ya cara bikinnya ya? Nah, Pak Gandhi ini menjadi konektor saya ke dosen-dosen lain yang bisa mengerti apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, jadi dari pengalaman saya S1 ini saya belajar kalau ternyata menjadi seorang arsitek itu bukan berarti kita harus tahu semuanya gitu. Tapi it's about how we understand who to ask gitu. And we try to understand the system. I think that's the point that I took when I finished my bachelor degree, is the thing that when I want to design something as an architect, I'm not designing an object, but I'm designing a system. Jadi kayak apa ya? Kayak saya tuh know everything but not mastering anything gitu. Nah, dari pengalaman saya S1 ini, saya cukup beruntung karena saya melanjutkan praktis saya di berbagai negara gitu ya.
Saya pernah station di Singapore, saya pernah station di China, saya pernah di station di India dan juga di United Kingdom. Dan untuk proyek-proyek yang saya pernah ampuh memang kebanyakan di centric mixed use dan hospitality gitu. Nah, jadi kira-kiranya memang ya tipologi-tipologi yang apa saya pernah kerjakan mainly mixed use, residential nggak pernah sih. Residential is just like kalau misalnya ada temen gitu minta bantuin gitu. So mainly on mixed use, competition, offices, retail, and a bit of collaboration here and there. Nah, dari sini, sorry. Saya pengen mencoba ngeliatin juga, saya sempat lanjut master saya itu di Bartlett School of Architecture di UK, di mana saya ngambil itu konsentrasinya di biotechnology in architecture. Di sini saya melihat bahwa ternyata arsitektur itu tidak hanya bekerja sebagai arsitek saja gitu ya, tapi bisa berkolaborasi dengan scientist gitu. Di sini karena memang ya tadi saya bilang ya konsentrasinya ke bioteknologi, jadi konsentrasi saya juga di materi terbarukan. Which on my master I work on this thing. It's called permeable plateau. It's a biointerface material. Nah, lalu dari situ sedikit recap juga gitu ya. Saya sebagai akademisi, saya juga pernah mengajar di Ngee Ann Polytechnic di Singapura, di mana di sini saya tidak bertindak sebagai lecturer in architecture, but I work as a creative technologist. So it's a bridge between architecture and technology where I teach UI UX. I also teach a lot of bridging things between architecture and design. I'm so sorry, my cat is meowing. Sorry, yeah. So this is one of the things that we work in Ngee Ann gitu ya. Jadi kita mencoba bikin gimana caranya mendesain sesuatu itu for the betterment of everyone gitu. Kita bikin numbers apps gitu. Nah, selain itu ya kita juga bisa lihat gitu bahwa ternyata arsitektur juga bisa beririsan dengan data architect gitu. This is one of the workshop that I did in UPH di mana kita mencoba melihat gitu kayak apa permutasi seperti apa sih arsitektur yang bisa dibikin gitu ya ketika kita menggunakan drivernya itu data computational data. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari contoh-contoh yang udah tadi saya tunjukin gitu ya, then the next or the final question would be what is the architecture of today gitu. Kira-kira tuh seperti apa sih arsitektur yang sekarang gitu. Itu sebenarnya summary dari dari diskusi malam ini adalah how we exploring architecture expanded role. Gimana role dari seorang arsitek itu meluas bukan hanya dalam disiplin arsitektur tapi juga melihatnya dari disiplin-disiplin yang lain. Nah, ketika kita ngomong expansion, now I want to talk a bit about this thing which is architecture as a multidimensional practice gitu ya. Mungkin arsitektur bisa beririsan dengan teknologi, which is something is very common. We are using AI as a design partner gitu ya. Nah, AI itu sebenarnya akan menjadi seperti apa sih gitu. Kan kita selalu berpikir gitu kayak when we are talking about AI, it will change us or bakal mensabotase gitu ya, mensabotase pekerjaan kita. Tapi sebenarnya yang akan mensabotase pekerjaan arsitek itu adalah arsitek yang bisa menggunakan AI, bukan AI-nya sendiri. Nah, itulah yang menjadi driver di mana kita harus mengerti gitu, kayak kita harus mencoba eksplorasi menggunakan tools-tools yang baru, di mana kalau misalnya dulu kita ngomongin building gitu ya, kita harus ngedraft gitu semuanya bisa kayak a week or a month gitu buat produce animation, buat produce gambar kerja gitu. Tapi kalau misalnya sekarang
dengan menggunakan prompt yang tepat, dengan menggunakan still image gitu ya, kita bisa menghasilkan macam-macam gitu. Misalnya dengan kalau kita ada brainstorming and ideation, lalu design exploration, bahkan AI pun tuh bisa menggunakan bisa memperpendek waktu yang kita habiskan untuk produksi atau mundane works gitu, kayak misalnya kita mau bikin animasi gitu ya, kita let's say animasi seperti ini itu hanya dihasilkan dari satu still image. Jadi kita sebagai arsitek itu cuma ada satu image gitu, and we just brought the prompt to the AI, to the machine, sorry, said like, oh, please create a 10-second video of this image. I want to show the detail of this, and it will generate the thing for you. That's how we, as an architect, able to utilize tools that's currently available. And when we talk about, let's say we talk about sustainability, arsitek juga bisa beririsan dengan city planning, city planner misalnya. Dan ini saya ngambil contoh Singapore Journey to Net Zero gitu ya. Apa sih Net Zero? Net Zero itu program yang diampu sama Singapore, di mana mereka ingin menargetkan kalau satu negara itu akan memiliki emisi zero by 2050. Nah, sebenarnya peran arsitek itu di sini sebagai apa? Gitu. Di sini kita bisa bilang ya, kalau memang ya kita harus memprotek ekosistem, biodiversity, safeguard the health, stabilize global climate, lalu enhance economic resilience and such and such. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari strategi overview seperti ini, lalu peran arsitek tuh seberapa besar dan seberapa impactnya tuh akan seluas apa gitu kalau kita ngomongin sustainability seperti ini. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini bahwa climate change brings on new and long-term challenges to Singapore. So, we need to build a resilient future to tackle these risks. We are investing in climate research and studying how to fortify our coastlines against rising sea levels. To tackle soaring temperatures, we are designing effective heat mitigation strategies. Singapore's transformation into a city in nature never stops. We are building up our carbon sinks by extending greenery throughout our island. While safeguarding our core green spaces, we're also making parks more accessible to everyone. As we intensify greening across Singapore, we bring nature and our rich biodiversity closer to us. In schools, sustainability is integrated into our curriculum, campus, culture, and community to nurture our students as stewards of the environment. By pursuing a circular economy, we reuse and recycle precious resources so that nothing goes to waste. The extended producer responsibility for e-waste and packaging waste is an important next step in achieving sustainable living. Walking, cycling, and taking public transport are the most eco-friendly ways to travel. So we will continue to expand our public transport network with more cycling paths to make our commutes even greener. Nah, sebenarnya yang mau saya sampaikan dari video ini adalah sebenarnya ketika kita sebagai arsitek gitu ya, kita mencoba menyampaikan apa yang kita sampaikan, itu kan kebanyakan bukannya saya mencoba generalisasi ya, tapi kebanyakan kita itu selalu menggunakan bahasa yang kita tahu gitu, kita pakai jargon-jargon arsitektur, kita selalu mengedepankan desainnya, tapi sebenarnya mungkin apakah itu yang orang butuhkan gitu? Apakah sebenarnya kalau misalnya kita jadi arsitek itu harusnya kita menggunakan jargon-jargon yang lebih bisa dicerna oleh orang gitu, dan supaya pada akhirnya nanti apapun yang kita buat itu tuh memang benar-benar impactful. Jadi bukan hanya sekedar sesuatu yang bakal masuk
award gitu ya. Kan kalau 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 kita sebagai arsitek kan selalu pengennya kayak oh saya pengen dapat award, saya pengen jadi 30 under 30 gitu misalnya. Nah, mungkin uh, itu paradigma yang kita harus coba shift dari apa ya, dari profesi yang sekarang ini ada gitu. Nah, masih berhubungan sama apa, sama yang tadi saya jelasin, mungkin arsitektur juga bisa beririsan dengan social science, di mana misalnya kita ngambil contoh Smithfield, ini ya, Smithfield di London, di mana Smithfield for apa market is designed to be a hall buat pasar daging gitu ya di London. Tapi Smithfield sekarang akan diubah dari yang sekedar cuma pasar daging itu menjadi sesuatu yang lebih gitu, sesuatu yang lebih dan akan nantinya bisa mengubah social social science atau social apa hubungan hubungan orang gitu ya, hubungan urban fabricnya London, di mana kita akan mencoba sorry bukan kita, ada rencana untuk membuat transformasi di mana Smithfield Market ini akan menjadi sebuah arena untuk hall, workspace, social hub, and hospitality. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan adanya irisan antara arsitektur dengan social science, kita bisa membuat sesuatu seperti ini, di mana kita bridging the past and the future. It's to connect people to their history and future in the same time. Nah, kalau coba kita ngelihat misalnya arsitektur yang beririsan dengan creative industry, maksudnya kayak gimana gitu? Apakah mungkin sih seorang arsitek itu beririsan dengan industri yang lain? It is possible. Kita bisa ngambil contoh misalnya Neri Oxman. Neri Oxman is a professor in MIT. She's into biofabrication, so she's also into fashion. So she's really handy with this kind of thing where she inject living organism. Jadi living organism and play around with the materiality of stuff gitu ya. Jadi beliau ini sangat eksploratif dan cukup terkenal untuk gerakannya dia yang apa memperkenalkan fashion dan combining between architecture and fashion. Nah, of course dalam apa ya, dalam praktisnya beliau juga menggunakan alat-alat bantu seperti robotik dan AI and such and such. Oke, jadi kalau misalnya kita mau tanya gitu ya, so what is the challenge of today? Then the challenge would be the complexity of the work, and then the urgency on what is urgent and what is not, and also the unpredictability. Jadi kita nggak bisa ngukur lagi gitu, apakah sebenarnya hal ini bakal jadi tren atau hal ini nggak jadi tren. Nah, gimana caranya kita bisa survive di dalam unpredictability ini? Makanya itu seperti yang saya bilang di awal, architects must shift from object makers to a system thinkers. Kita harus mencoba nge-shift paradigma di mana kita itu harus membangun sesuatu, tapi kita harus mencoba memikirkan kita itu adalah system thinkers. Jadi kita harus mikirin bangunan itu tidak hanya sekedar sesuatu yang fisik, sesuatu yang physical, but it's really about the ecosystem of everything. Nah, maksudnya saya dari system thinkers ini seperti apa? It's about the collaborative moves. It's about designing with, not for. With, maksudnya with apa? Kita bisa design with computational computational maksudnya itu kayak apa, kita dengan bantuan komputer gitu ya, which is we can do algorithmic architecture. Maksudnya seperti apa? Saya ngambil contoh workshop yang dulu pernah saya ampu gitu ya di London, ini behavioral assembly, di mana tema dari workshop ini untuk understand the notion of molecule gitu. Jadi kita mencoba understanding the relation between materialism, function, then in the final grand scheme we understand and create a sense of space in the end. Maksudnya seperti apa? Misalnya kita mencoba mengerti kayak micro scale dari linear topology itu seperti apa. Lalu dalam scale medium kita mencoba
melihat kalau centralized typology itu seperti apa. Lalu kalau misalnya makro gitu ya dalam city fabric itu akan menjadi seperti apa. Of course nantinya bisa apa ya akhir fungsinya tuh bisa macam-macam, tapi dengan berpikir bahwa segala sesuatu itu dibuat dari molekul atau voxel terkecil, kita bisa lihat kalau kayak apa ya behaviornya itu bakal berganti-ganti sesuai dengan fungsi atau apa ya faktor yang kita masukkan. Maksudnya seperti apa sih? Seperti ini maksudnya. Jadi ketika kita memulai desain itu kita tidak berpikir dari fungsi, karena biasanya kan kita selalu mikir, oh, let's say when we are designing a mall, let's say, apa sih fungsinya gitu? Oh, I need a corridor, I need a retail, GFA-nya begini, efektivitasnya begini. Kita harus mencoba apa ya? Bahasanya mungkin thinking out of the box gitu ya. Kita mencoba shift dari paradigma seperti itu, kita mencoba berpikir dari voxel terkecilnya. Kita nyari tahu dulu nih behaviornya seperti apa. Setelah kita menggunakan bantuan komputer, kita tahu behaviornya seperti apa. Dari situ kita bisa tahu, oh, assembly-nya atau apa iterasi bentukannya bisa menjadi seperti 1 sampai 1000 mungkin iterasinya, karena kita dibantu dengan komputer untuk melakukan iterasi bentuk ini. Nah, pada akhir nanti setelah adanya iterasi seperti ini, baru nantinya kita masukin behaviornya. Kira-kira fungsinya seperti apa? Nah, inilah ada interplay between voxel and functionality, di mana mungkin ketika kita berpikir kalau fungsinya adalah jembatan, then it can be a bridge. Atau mungkin fungsinya can be something like art installation, then it can be an art installation. It really depends on what is the behavior that we want to put into the voxel. So this is the thing that we maybe can be something that we can think of, atau gimana caranya kita bisa nge-shift paradigma berpikir desain kita gitu. So this is the thing that we did, and where we think of the voxel as an art installation. Nah, jadi sebenarnya ketika apa yang saya bilang tadi itu kayaknya terlalu banyak gitu ya, justru itu yang sebenarnya menjadi core dari arsitektur, di mana kita itu adalah konektor dari segala sesuatu. Jadi memang kita itu banyak banget dan kita harus juggling banyak hal dalam satu wadah gitu. We need to know everything, but we don't have to master everything. Jadi memang itu adalah tanggung jawab seorang arsitek gitu, di mana arsitek itu harus tahu semuanya, tapi nggak perlu pintar-pintar banget gitu sebenarnya. Nah, itulah yang membuat kita harus punya ini, di mana disiplinnya merge. Nah, ini saya mau coba kasih lihat beberapa proyek yang beririsan yang pernah saya atau studio kami buat selama ini ya. Misalnya, kalau arsitek di creative industry, ini adalah proyek yang saya kerjakan ketika saya di UK, di mana saya waktu itu jadi principal designer for a theme park. Mungkin Bapak Ibu tahu ya Game of Thrones. Nah, ini adalah proyek theme parknya Game of Thrones. Waktu itu kita bikinnya di Ireland. Yang menarik dari proyek ini adalah ketika kita arsitek, of course ya, ini sesuatu yang very generic gitu. Kita pasti punya yang namanya timeline, proyek timeline seperti apa. Lalu dari sini kita masuk ke fase gitu ya, fase 1, fase 2, fase 3, lalu kita ngomongin tentang budgeting, kita ngomongin expected target, visitor per year. This is very, very common gitu. Tapi lalu kita setelah itu ada irisan yang sebenarnya arsitek itu nggak aware, di mana ketika itu ya saya tadi bilang gitu, we know everything but we are not mastering everything, di
di mana arsitek itu juga butuh part-part atau orang-orang lain yang lebih pintar dari kita. Nah, ini adalah kondisi site-nya theme park-nya itu, di mana di sini itu karena ini listed as apa ya, green area gitu ya, jadi kayak memang kita nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh apa ya, nggak boleh merusak apa nature topografinya. Jadi memang apapun yang mau kita bangun di sini itu harus very minimum. Bahkan ada peraturan kalau memang itu tuh yang bisa dibangun di situ cuma boleh sekitar 10% dari total luasan si site-nya sendiri. Nah, dari situ aja kita juga bingung gitu kan, kayak loh, kita arsitek, kita cuma bisa bangunnya 10%-nya, terus kita mau membangun apa? Kan kalau kita ngomongin arsitektur yang brick and mortar gitu ya, satu yang physical. But the thing is, when we are designing something, it doesn't have to be physical. We can do something beyond brick and mortar. We can do XR, we can do VR, we can build a city digitally. And that's what we did with this theme park. Dimana, of course, we are doing something that's very physical. Ya, kita bikin public arrival, lalu kita juga ngomongin tentang apa identity-nya, lalu kita ngomongin tentang kita ada VR experience. Then from this dari titik pertama VR experience saja, berarti kita harus butuh ada irisan di mana kita membutuhkan ada VR artist, gitu. Orang yang lebih pintar, yang kita nggak ngerti bikinnya gimana, tapi kita sebagai arsitek, we are the composer, we know that I want this, can you try to make it for me, make it work for me gitu. And then seperti yang saya bilang, memang ini site-nya itu nggak diperbolehkan untuk membangun apa-apa. Gimana caranya kita bisa membangun sesuatu yang fisikal, sesuatu yang non fisikal but impactful. Nah, kita beririsan dengan teknologi. Kita work with the artists on designing everything digitally. So the theme park is fully VR. Even the dragon, the sound, everything fully VR. Gitu. Atau misalnya nih, ini kata-katanya agak terlalu itu ya, terlalu moto gitu ya. It's an architect and his attempt to shifting the status quo. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Misalnya, ketika kita mendapat brief to design supermarket. This is a supermarket that we are currently doing. Supermarketnya ini sebenarnya it's just like any other supermarket. Apa sih yang bisa beda gitu dari sebuah supermarket? Paling ya kita ngomongin ada lighting, ada display, ada apa dan segala macam gitu. But the thing is, when we are designing a supermarket, it's not just understanding the design, but we understand how the cycle of everything gitu. Dan di sini kita mau mencoba membedakan Nanakam ini dari supermarket yang lain. Seperti apa? Kita mencoba membuat supermarket yang benar-benar sehat, supermarket yang benar-benar good for your soul gitu ya. Jadi kayak barang yang dijual di supermarket itu barang yang kita bisa trust, kalau itu barang yang baik dan nggak micin gitu ya bahasanya. So this is the thing that we are currently working on, which is the living vending machine. Which is as simple as a vending machine, tapi kita itu selling local produce grown from regenerative agriculture through circular economy system by using a living vending machine to create an easy, healthy lifestyle. Jadi key-nya adalah di easy, healthy lifestyle. Sebenarnya healthy lifestyle-nya itu adalah goal-nya kita. Bukan desain dari supermarketnya, tapi goal-nya itu adalah gimana caranya kita bikin healthy lifestyle-nya ini workable gitu. Nah, gimana sih caranya bikinnya kayak gini? Kita kolaborasi dengan IPB. Karena again, kita mana tahu gitu kan pertanian gitu. Kita mana tahu hal seperti itu.
So we learn from someone who is smarter than us, and we are creating this thing. Dimana kita setelah tahu gitu ya, dengan banyaknya, dengan apa ya, dengan betapa harmfulnya conventional agriculture system yang kita punya, bisa nggak sih sebenarnya kita itu menjadi seseorang yang ideal, seseorang yang apa mau berbuat baik untuk bumi, tapi in the same time also profitable. Karena in the end of the day, our client is the owner of the supermarket. He needs to also make sure that the business works. Gitu. The answer is simple. First, by understanding who is the user of the supermarket, and 30% of millennials agree that by doing something good and also shopping from a place that have a good value gitu ya, ngomongnya kayak apa, belanja di tempat yang berbuat baik itu tuh bikin mereka juga mau kembali ke tempat itu gitu, untuk berbelanja di tempat itu kembali. So from there we understand that to do a good thing while shopping is by understanding these 3 items: ethical and socially conscious, selling something that's healthy and organic, and also be eco-friendly and sustainable. How to do so? First, fair trade. We always focus on local produce. Healthy and organic. We do regenerative agriculture. Eco-friendly and sustainable. We understand the circular economy of everything. Maksudnya circular economy apa? Maksudnya adalah di mana kita mencoba membuat semuanya, kita understand the system. So the system itu apa? Sistem dari productionnya, distribution, consumption, recycling, everything is a circle. Nah, ini adalah sistem yang kita harus crack the code gitu. Nah, sebenarnya jadi ketika tadi itu ya kayak apa dikasih brief gitu dari klien, I want to design a supermarket. But the true task is not the design of the supermarket itself, but how to understand the circular economy of a supermarket. From there, we can not just reduce, but we can prevent the waste. And from there, in a grander scheme, we can create a model. We can create something that's looping in a one circular way gitu ya. Jadi memang benar kita ada satu supermarket itu semuanya itu benar-benar terpikirkan dengan baik. So in the end of the day, this is something that we are aiming for gitu. Ketika kita membuat sebuah supermarket yang benar-benar ideal gitu, secara bahan bakunya, secara desainnya dan sebagainya. Mungkin nantinya kita bisa dengan salah satu item yang bisa diadakan gitu ya di supermarketnya dengan adanya ini misalnya healthy and fresh food vending machine. And in the end of the day, it's all about the community itself. Maksudnya community apa? Again, balik lagi gitu. Ketika kita berbuat baik, orang juga akan baik, orang juga akan mau kembali dan kembali gitu. So ini kayak apa? Killing 2 birds with 1 stone. We understand the good side of doing something that's ideal, but in the same time, we also understand when doing a retail business, the business also works. Jadi ketika kita bikin supermarket, it's not just a supermarket, it's really beyond that. Dan for your information, this imagery, this is done by AI. Jadi ini kita nggak bikin sama sekali. We just do everything using prompt. Jadi ini adalah AI generated pictures. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya what did we learn from all the projects that we saw is about we as the facilitator of change. It's about the evolving role of an architect. Di mana arsitek itu menjadi konektor, menjadi seorang listener, and most importantly is the change maker.
di mana seorang arsitek itu akan menghubungkan semua orang, semua parties yang ada, dan arsitek juga harus embracing the uncertainty, be adaptable, and also using new tools to help them gitu ya, to help them doing the business, and to also adapt this T-shaped skill, di mana kita sebagai seorang arsitek itu harus deep di arsitektur, tapi kita juga tidak berarti hanya mastering architecture, tapi kita juga harus lebar gitu. Jadi kayak apa, pengetahuan kita di disiplin-disiplin yang lain itu juga harus bentuknya kayak T gitu. Jadi kita nggak perlu pintar-pintar amat, tapi kita harus tahu semuanya. Dan first, kita punya mindset yang selalu open, selalu curious, dan selalu mau bekerja sama gitu. Jadi saya sih suka sama Steve Jobs sih, kayak yang dia selalu ngomong kan, stay hungry, stay foolish, and never settle gitu. Dimana kayak saya itu selalu menganggap kayak, oh iya ya, saya tuh orang yang nggak ngerti apa-apa gitu. Kalau saya nggak ngerti apa-apa, kira-kira siapa ya yang ngerti gitu. Dan kebanyakan sih dari perjalanan karir saya selalu kayak, oh ya, selalu itu sih yang membantu saya gitu, dimana kayak saya selalu ngerasa, duh, siapa ya yang pinter ya? Dan orang-orang pinter itu yang nantinya membantu saya untuk filling the gap gitu, buat ngasih tahu saya kayak, oh, harusnya arahnya ke sini. So it's an invitation for me to rethink for what kind of practice that we are going to do in the next 10 or 20 years. It's an advocacy to design at the intersection of discipline, where we not only learn from others, not only learn from books, but we also learn from others. Just like what Stephen Jobs said, like kayak apa, stay hungry, stay foolish gitu. Dan we need to be curious, not just architecture. We need to question everything gitu. Kita harus mempertanyakan, kayak ya saya ngambil contoh tugas akhir saya gitu ya. Ketika saya mau bikin kayak gini, gimana ya caranya ya? Kalau misalnya pembimbing saya almarhum Pak Gadi gitu, ya ekspektasi dia kan di bidang arsitektur. Tapi kalau saya pengen tahu mechanical listriknya, saya harus tanya ke siapa? Mungkin, nah itu curiosity itu yang bikin saya tahu kayak apa yang harus saya lakukan gitu untuk make everything into one place. Jadi kayak apa, feeling the puzzle. And from there, we also try to design not only for the aesthetic, but for the impact. Misal satu contoh outdoor mall proyek yang kita lagi kerjain di Semarang, di Grapatma. So when a mall, it's not the mall. The objective of this project is not the building, but for us, this project, we want to make it net zero. That is the aim that we want to do. So of course, we want to make it pretty. All in all, kita arsitek selalu dari hasil karya kita. So it's a given kalau kita harus mendesain sesuatu yang bagus. Tapi aim-nya harus lebih dari sekedar visual. Jadi setelah kita ngomong panjang lebar gitu ya, kalau kita mau jadi change maker, itu harus alon-alon asal kelakon. Karena menjadi seorang change maker itu bukan berarti kita harus membuat sesuatu yang grandeur, gitu, sesuatu yang sesuatu yang besar gitu. Karena ya sebenarnya ketika kita melakukan perubahan-perubahan kecil dari cara berpikir atau kita melakukan suatu proyek dengan sepenuh hati itu sebenarnya perubahan-perubahan itu yang nantinya bisa jadi sesuatu yang besar. Mungkin 20 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi, tapi as long as we believe in ourselves that we are on the right path, I think kita udah menjadi arsitek yang baik gitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu, itu sekian dari kami. Ya, terima kasih Bu Marisa atas paparannya. Sangat menarik sekali, keren banget. Bukan saya Ya, yang ini keren, saya yang keren. ya ini ada satu pertanyaan dari kolom komentar.
Yang teman-teman yang berpartisipasi di sini boleh bertanya secara langsung open mic atau mengisi di kolom komentar. Saya bacakan ini pertanyaan dari Bu Aulia. Selamat malam Bu Marisa. Bagaimana strategi konkret yang dapat dilakukan arsitek untuk membangun kolaborasi lintas disiplin sejak tahap awal perancangan, khususnya dalam konteks proyek-proyek publik atau komunitas? Hmm. Oh, kalau saya ya, strategi konkret saya ya itu sih Bu, kayak apa? Saya itu selalu menempatkan diri sebagai orang yang paling bodoh di dalam satu ruangan gitu. Saya selalu mikirnya kayak, oh iya ya, saya tuh nggak ngerti ini, saya tuh nggak ngerti ini kayak misalnya. Nah dari situ saya mikir, ya siapa ya yang pintar ya gitu. Oh Pak Bayu nih pintar apa gitu. Tanya sama Pak Bayu gitu misalnya gitu. Mungkin apa Pak Bayu bisa ngasih saya jawaban gitu. Jadi kalau saya sih strateginya itu sih Bu. Strateginya as simple as I always think that I'm the dumbest person in the room gitu. Saya harus bertanya, saya harus banyak bertanya karena saya tidak tahu apa-apa, gimana caranya, dan saya banyak berteman. Ya, saya banyak berteman. Jadi kalau biasanya kan arsitek itu kan sukanya temennya sama yang sesama IAI gitu ya. Tapi kalau saya tuh justru temennya nggak banyak arsitek. Saya justru temennya tuh teman-teman random gitu. Jadi kayak saya ngerasa kayak kadang itu sih yang bikin bikin saya mungkin jadi pribadi yang haus gitu ya. Karena kalau kita temennya sama sesama arsitek paling juga bahasanya gitu-gitu aja kan, bahasanya kayak oh proyeknya dapat berapa gitu-gitu kan bahasanya bahasan teknis gitu. Tapi kalau ketika kita ngobrolnya sama orang-orang dari practice yang berbeda itu kadang tuh saya baru kayak oh ternyata gitu ya. Saya baru tahu tuh kayak gitu. Jadi ya itu sih. Apa strategi saya adalah berteman. Iya, jadi saling berkolaborasi ya Bu ya, Iya, bersinergi. ya. Iya, terima kasih Bu Marisa jawabannya. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Silahkan boleh open mic. Mas Arif mau tanya? Izin Bu Marisa, jadi izin bertanya ya Bu. Jadi gini, kan kebetulan kan saya juga lagi ngiti karir nih untuk memulai studio saya di bidang arsitektur. Kebetulan studio saya juga kolaborasi dengan teman-teman dari disiplin lain seperti P dan apa namanya struktur. Itu kalau misalnya nih kita mau buat kolaborasi, awal mulanya kita bisa berkolaborasi dengan yang apa namanya stakeholder yang ada di luar negeri itu bagaimana? Kan yang saya tahu nih dari biografinya yang sedikit yang saya apa namanya yang saya dengar tadi dari Mas Maul, ada klien-klien dari luar negeri. Nah itu gimana caranya kita supaya bisa dapat apa klien-klien yang seperti itu? Bagaimana cara memulainya? Siapa tahu ada masukan-masukan buat kami atau kebetulan juga saya juga kepengen go internasional seperti itu. Seperti apa Ibu? Terima kasih. Gitu ya. Oh, sebenarnya apa ya jawaban saya tuh benar-benar simple, apa masih sama dengan apa jawaban saya yang pertama gitu ya. It's always about building your curiosity and really question everything. Jadi kayak misalnya saya ngambil satu proyek gitu ya. It's a research project in London. It's titled Hot Hop. Itu house on train, house over bridge. Di mana kita itu kasusnya itu adalah affordable housing. Gitu. Gimana caranya kita bisa bikin rumah murah untuk generasi muda in order for them to be able to afford a house in London, di mana yang kita tahu ya London itu sangat mahal kayak gitu ya. Nah, sebenarnya pertanyaannya itu tuh cuman apa dari ketika saya jalan pulang gitu ya dari kantor gitu, jalan pulang dari kantor lewat jembatan. Saya cuma pikir, oh iya ya, kalau misalnya saya mau bikin rumah itu kan mahalnya
Halo, oh sorry, kayaknya tadi agak nge-lag. Eh, Kalau saya mau bikin rumah, yang bikin mahal tuh kan sebenarnya karena saya beli tanahnya kan. Nah, gimana ya caranya biar saya bisa bikin rumah tanpa harus beli tanah? So maybe I can build a house over the bridge. Nah, di situ kayak, oh iya iya, bener juga. Kalau saya bisa bikin rumah itu di atas jembatan, saya nggak perlu beli tanahnya. Dan kalau misalnya saya bisa kerja sama TfL, TfL itu maksudnya TfL adalah operator MRT di London. Then it can be something that's being operated by TfL, dan jadi kita bisa joint venture sama TfL di situ. Oh iya, mungkin itu bisa bisa jadi salah satu solusi affordable housing di London gitu. Terus saya kan mikir lagi, gimana ya caranya ya? Tapi kalau misalnya di situ keretanya selalu jalan, terus apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa bangun rumah tanpa ngeganggu operasi dari keretanya itu? Gimana ya caranya? Oh, di FMA. Oh, berarti saya harus bikin semuanya prefab misalnya. Nah, kalau saya mau bikin prefab, saya harus kemana ya? Ke kontraktor siapa yang bisa bikin prefab? Nah, jadi sebenarnya semuanya adalah dari diri sendiri gitu. Kayak ketika kita banyak merenung gitu ya, kita kayak mikir-mikir, oh iya benar juga ya. Oh iya ya. Ketika gini 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 gini, baru nanti tuh kayak connect the dot gitu, Pak. Nah, baru dari situ nanti kita ya mulai DM TFL-nya, mulai approach kontraktornya. Dari situ kayak kita sebagai fasilitator dari semua parties yang ada gitu. Jadi tapi grand scheme-nya itu dari curiosity-nya kita sendiri gitu. Gimana kita itu selalu berpikir kayak gimana ya solusinya seperti apa ya gitu. Yang kira-kiranya nggak kepikir sama orang tuh kayak apa gitu. Nah, gitu sih Pak kalau dari saya ya. Baik Bu, terima kasih untuk masukannya. Ya, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Silakan langsung aja. Mas Fadli mau bertanya? Atau Mas Iqbal? Ya, baik teman-teman, untuk link absen ada saya share di kolom komentar ya. Mas Paulina. Oh, ini sudah ada yang bertanya dari Mas Yesaya. Oh ya, baik Pak. Eh, Eh, ini saya bacakan dari Mas Yesa ya. Ibu Marisa izin bertanya, bagaimana pendekatan perancangan untuk sistem sosial atau biologis yang sifatnya dinamis dan terus berubah sehingga tidak dapat dipresentasikan dalam bangunan yang fix atau tangible. Hmm, hmm, oke. Eh, Mas Yesaya, mungkin saya bisa ambil contoh salah satu studi kasus kali ya Pak, ya Mas ya, di Finland. Jadi misalnya kita ambil satu satu kasus sosial di mana rape case atau keamanan gitu ya, keamanan sosial di atas jam 6 sore itu sangat minim waktu dulu sebelum adanya adanya sebuah peraturan di Finland gitu ya. Di situ kita bisa melihat kalau misalnya setelah jam 6 sore itu yang pergi ke taman kota itu cuman laki-laki, wanita, lalu lansia, anak kecil, itu tuh mainly kalau misalnya udah jam 6 sore, itu mereka nggak mau ke kota. Nah, itu kan sesuatu yang intangible ya. Kita nggak bisa mengukurnya itu sebagai sesuatu yang fisikal. Nah, gimana caranya kita sebagai arsitek mengubah itu gitu? Gimana caranya kita mengubah paradigma taman yang biasanya cuma bisa dinikmati dalam kurun waktu tertentu, kita bisa bikin itu tuh accessible for everyone, accessible for every gender, and accessible 24 hours 7 gitu.
Gimana caranya? Is by doing the design. Misalnya, kita sebagai arsitek harus mengadvokasi penerangan yang cukup. Jadi dalam satu taman itu tuh sekarang udah ada aturannya, kalau if I'm not mistaken gitu ya, bahwa penerangan itu diharuskan harus standarnya berapa lux, dan itu dibuat dalam durasi misalnya tiap 10 meter atau tiap 5 meter. Itu untuk apa? Untuk menjaga, untuk membuat semua itu uh, terlihat secara visual gitu loh. Jadi nggak ada tempat-tempat gelap atau kantong-kantong yang bisa membuat atau mengundang kriminalisasi gitu. Nah, lalu kita sendiri sebagai seorang desainer gitu, gimana kita bisa membuat sebuah taman yang secara planologi itu aman dalam artian kayak semua orang merasa tidak ada bagian yang tidak terlihat, tapi in the same time also comfortable. So that is one of the example on how we as an architect tackle something that's intangible by doing something that's tangible, which is architecture gitu. Jadi kira-kiranya seperti itu. Mungkin bisa menjawab. Hopefully bisa menjawab ya, Mas. Ya, terima kasih Bu Marisa. Ya, teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Pak Karigan kayaknya ke-mute, Pak. Oh, enggak, Oh, saya sudah nyalakan mic. ya tadi kayaknya ketutupan, Pak. Gimana, Pak? Oh, ya. Sudah bisa didengar ya. Ya. Oke, baik Bu Mariska, sudah lama kita nggak ketemu. Iya. Sudah kapan itu waktu ketemu di kuliah itu ya, di kelas apa lupa saya, udah lama banget. Nah, kalau Bu Mariska sampai saat ini memang mengikuti perkembangan dari AI, sebetulnya ini ngomong kendala ya, dalam artian supaya kita paham. Jadi dalam artian jangan sampai kita euforia terhadap sebuah perkembangan itu ya Bu Mariska, karena begini, di dalam konteks perkembangan arsitektur kan dulu ada postmodern, kemudian postmodern sebelum modern itu juga sudah ada klasik arsitektur, kemudian modern itu yang membongkar semuanya, kemudian modern itu juga dibongkar oleh postmodern, kemudian postmodern itu ya dibongkar lagi oleh saya lupa jadi lupa itu. Nah, ini kan selalu terjadi perbaikan-perbaikan. Demikian juga secara filsafat kan juga begitu ya. Selalu terjadi perbaikan-perbaikan karena muncul kelemahan-kelemahan dari sebuah pendekatan kan itu, dari sebuah pendekatan arsitektur. Nah, menurut Bu Mariska yang yang berpengalaman dalam memanfaatkan AI ini, kelemahannya itu di batas mana? Artinya begini, apakah kita itu memang menyerahkan segalanya, gitu, dengan menyerahkan segala kepada AI teknologi tersebut untuk menyelesaikan masalah, ataukah ada batas-batas tertentu? Misalnya dalam kompleksitas, semakin kompleks kan mungkin eh, otak kita kan membutuhkan gitu ya, membutuhkan tim-tim lain lah gitu ya untuk mengembangkan desain itu. Nah, itu kira-kira seberapa jauh, artinya manfaat ya, terutama pada manfaat AI ini, dan kemudian kendalanya. Apakah semua persoalan di dalam arsitektur dapat diselesaikan melalui AI? Ataukah memang ya sudah, AI itu ya cukup sampai di sini, atau memang pada tingkat yang kompleks saja kita bisa memanfaatkan AI. Begitu Bu Mariska, terima kasih. Iya, makasih Pak. Jadi kalau saya ya Pak, untungnya kalau saya sih merasa kayak untungnya AI sekarang itu masih dibatasi dalam artian AI tidak bisa berpikir kritis. Jadi untungnya itu ya Pak ya, untungnya kita masih punya kayak law gitu ya di AI, di mana AI itu tidak bisa berpikir kritis. Walaupun ada waktu itu saya pernah baca
ada dua mesin gitu, dua AI di Jepang. Itu ketika mereka ditemukan, itu mereka membuat sebuah language baru yang cuman mereka berdua bisa ngobrol, dan akhirnya kreatornya itu harus ngebunuh dua AI itu karena mereka mulai exchanging information gitu. Nah, untuk sekarang ini ke apa ya, perkembangannya belum sampai ke arah situ. Gimana ya kalau misalnya kita ngomongin kayak gitu ya, kita langsung mulai ngomongin yang lebih lagi ya, kayak humanoid dan segala macamnya. Ya. Kalau di arsitektur sendiri, saya ngerasa seperti yang tadi saya bilang gitu, keterbatasannya adalah di critical thinking. Jadi ketika kita sebagai arsitek dengan adanya AI itu sebenarnya cuma membantu untuk memperpendek waktu produksi. Jadi ketika kita misalnya tadinya ngerender atau tadinya membuat gambar kerja itu butuh 1 bulan gitu ya, karena kita harus drafting dan segala macam, dengan adanya bantuan AI itu bisa dibantu dan mungkin ya satu minggu beres gitu. Kayak misalnya mungkin kayak yang tadi saya show gitu ya, presentasi ke supermarket itu saya bisa kerjain dalam 2 malam. Padahal kalau misalnya tadinya saya nggak pakai AI, mungkin saya butuh 1 minggu, butuh 2 minggu buat produce gambar dan produce animasi gitu. Selain dari produktivitas itu juga, saya ngerasa AI ini bisa membantu sebagai checker, Pak. Jadi kalau saya misalnya punya ide sesuatu gitu, karena mungkin kan bank datanya mungkin lebih banyak gitu ya, dan saya sebagai manusia juga pasti terbatas ingatannya gitu. Jadi AI ini bisa jadi kayak sparring partner gitu. Jadi bisa jadi kayak ensiklopedia, kayak kalau misalnya saya mau ngelakuin ini, kira-kira menurut kamu oke nggak ya gitu. Jadi lebih ke apa ya, hal-hal yang sifatnya produktivitas Pak kalau saya. Gitu. Ya. Jadi membantu supaya memotong waktu gitu. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Mariska. Mungkin boleh bertanya lagi? Ya, boleh dong Pak, nggak bayar dong Pak. Iya. Soalnya begini, saya itu khawatir itu ada film ya yang mengkritik tentang perkembangan teknologi tentang AI itu, filmnya lama ini lupa saya. Sehingga suatu saat bumi ini dikuasai oleh robot dan AI gitu ya. Kenapa demikian? Karena proses manusia itu mengembangkan sebuah teknologi sampai pada si AI atau si robot itu bisa mengembangkan pikirannya sendiri. Nah, kemampuan itu kemudian menghabiskan manusia. Nah, kalau misalnya itu ada sebuah kritik, itu saya kira sebuah kritik filsafat ya. Demikian juga kritik filsafat terhadap ekologi, penggunaan bahan-bahan yang untuk berkelanjutan, misalnya kan mengkritik tentang teknologi DNA terhadap peternakan, itu sudah mulai dikritik juga kan. Tujuannya sih mulia ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia kan. Tapi kadang-kadang itu menggunakan jalan yang kemudian itu secara etik gitu ya, secara etik itu mengganggu persoalan tadi. Semua akan diserahkan gitu ya. Akhirnya ada sesuatu sikap, ya sudah kita serahkan pada AI. Sedikit-sedikit kita serahkan pada AI sehingga otak kita lama-lama juga menjadi tumpul kan begitu ya. Nah, ini sikap-sikap ini dalam dunia arsitektur itu bagaimana caranya supaya bahwa manusia itu punya peran. Kalau misalnya tadi saya lihat gambar ya dari slide Bu Mariska itu manusia Homo sapiens sehingga langsung AI. Itu saya secara makna dari sebuah gambar itu maknanya adalah manusia sudah digantikan AI. Kalau lihat dari situ, karena kan manusia sudah nggak ada gitu ya. Nah itu sebetulnya akan menjadi kekhawatiran masa depan gitu ya. Meskipun itu juga sangat membantu dari persoalan-persoalan dunia juga. Tapi di sisi lain itu ada sesuatu gitu ya yang menjadi bom waktu kita juga gitu loh. Saya hanya khawatir aja ketika teknologi sensornya itu sudah sampai bisa memahami DNA-nya manusia gitu ya. Ada film itu juga yang berkaitan dengan itu. Jadi sampai sensor itu sudah mengetahui kimia manusia sehingga bisa didata. Kalau dia bisa mencintai seseorang itu campuran kimianya dan manusia itu bisa seperti ini sehingga bisa ditebak kan gitu ya.
Nah, Hmm. dengan kemampuan itu, sensor yang sangat canggih itu manusia sudah tidak punya privacy dan sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana ini yang berkaitan dengan AI yang memberikan nilai-nilai privacy, nilai-nilai publik dan sebagai sosial tadi dikatakan ya, ditanyakan oleh mahasiswa saya, itu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan budaya, persoalan-persoalan sosial masyarakat, di mana pentingnya tatap muka, pentingnya pergaulan, pergaulan secara fisik dan sebagainya. Karena di Finlandia itu sudah kembali ke buku ya, sudah kembali ke buku karena ternyata PDF itu tidak bisa memberikan nilai afeksi ya, afeksi terhadap manusia. Jadi pendidikannya sudah mulai ke arah analog ya, bukan digital. Itu gimana? Ini mungkin saya ngomongnya mungkin di luar arsitektur, tapi sangat berpengaruh ini pada arsitektur dalam dunia pendidikan. Nah, gimana pengalamannya Bu Mariska mengenai ini? Terima kasih. Tapi kalau saya nggak bisa cerita pengalaman ya Pak, karena saya nggak Uh, punya waktu, nggak bisa lihat masa depan gitu ya. Tapi saya uh, mau pendekatan dari misalnya saya ngambil dari titik apa histori gitu ya. uh, Uh, 18 itu ketika Industrial Revolution itu belum terjadi, itu semua orang itu takut dengan adanya sepeda. hmm, Sesuatu. Jadi mungkin bisa jadi, sedangkan kita kalau misalnya di tahun 2025 gitu kan akan merasa kayak kenapa kita harus takut sama sepeda gitu kan. hmm, Ketika di abad 18 itu ditakutkan dengan adanya sepeda, kriminalitas akan jadi lebih tinggi. Karena transportasi dan waktu jarak tempuh antar kota itu akan jadi lebih pendek. uh, Ditakut nantinya kriminalitasnya akan jadi tinggi. Nah, mungkin ketakutan-ketakutan itu bisa jadi tidak akan terjadi di masa depan. Bisa hmm, jadi. Meskipun saya juga nggak bisa tahu ya, karena saya nggak punya mesin ya, waktu. hmm, Dengan analogi yang sama, mungkin kita juga bisa memposisikan diri kita gitu sebagai arsitek, di mana ketika kita tahu apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita atur atau kita ambil kontrol dari AI itu sendiri, hmm, pastinya tidak akan digantikan gitu. Jadi hmm, selama sebenarnya dari lawmaker-nya juga jalan gitu ya, AI tidak ada batasan-batasan di mana AI tidak boleh mengambil ya, keputusan. hmm, Pada akhirnya nanti AI juga hanya menjadi sebuah tool yang membantu kita. hmm. Kalau saya sih takingnya di situ sih Pak. Oke, ya baik. Jadi batasannya di situ ya. Ya, kalau saya ya Ya, Pak. ya, tapi kadang-kadang gini Bu Mariska, kita itu memang punya batasan, tapi manusia itu punya kadang-kadang lupa kendali ya. Ini sebagai contoh Oh, nih, ya sebagai contoh kan gitu ya. Ini misalnya gini lah, ini sederhana. Saya mencoba untuk menjaga kesehatan, tapi durian itu sangat enak. Ya, durian itu sangat enak. Nah, kemudian boleh Pak, dokter ngomong boleh, tapi dikendalikan. Bukan persoalan duriannya, tapi persoalan pengendalian kan gitu ya. Begitu Bu, Bu Mariska yang sebetulnya bukan persoalan AI-nya, teknologinya, tapi pengendalian diri manusia dalam memanfaatkan itu sehingga kadang-kadang begini dengan menggunakan AI semua itu menjadi benar adanya. Kan bisa ya, bisa menjadi benar. Kalau saya menggunakan AI pasti benar. Tapi eh, cara berpikir kritis kan tetap menjadi penting. ya. Nah, kalau misalnya dalam konteks berpikir kritis itu bagaimana nih dalam konteks pendidikan arsitektur? Karena saya adanya di pendidikan arsitektur ya. Nah, itu kan peran itu ya antara etika dengan teknologi ya. Jadi ini bagaimana dua hal ini bisa saling menjaga ya gitu ya, saling menjaga. Hmm, Demikian iya. Bu Mariska. Maaf ini keluar dari arsitektur, tapi menurut saya sebuah pengetahuan itu harus keluar dulu dari dunia itu, dunia arsitektur sehingga untuk melihatkan gitu ya. Iya, iya. Kondisi itu. Mungkin saya bisa jawabnya dari pengalaman pribadi saya ya Pak ya. Ya. Pengalaman pribadi saya sebagai edukator gitu. Jadi ketika saya dulu tuh berpikir kayak saya mau jadi edukator gitu, saya selalu berpikir kira-kira saya itu mau jadi edukator yang seperti apa, ilmu apa yang Mm-mm. saya berikan. Dan ketika saya berpikir ilmu apa yang saya mau bagikan, saya berpikirnya saya pengen jadi edukator yang
all around gitu. Dimana kalau misalnya Ya. di Singapura itu praktis di mana interdisciplinary itu udah sangat di apa ya digongkan gitu. Jadi Ya. memang ketika kita misalnya ngambil arsitektur, kita itu nggak cuma ngerjain arsitektur selama 4 tahun gitu. Jadi memang hal Hmm. mungkin kita bisa belajar otomotif, kita bisa belajar macam-macam gitu. Nah, jadi dari dasar itu sih kalau 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 saya sebagai edukator, jadi saya selalu menggongkan tuh kayak interdisciplinary, jadi kayak selalu mempertanyakan suatu hal gitu. Oke, ya. Oh, mungkinkah saya bisa jadi arsitek yang A, Hmm. jadi arsitek yang B atau yang C gitu. Hmm. Jadi ya kalau saya di situ sih Pak. Jadi um, saya jarang sekali sih Pak positioning atau menyebut saya itu sebagai arsitek. Saya lebih lebih suka dibilang saya itu desainer karena sebenarnya Ah, kalau saya jadi arsitek juga sebenarnya juga abal-abal juga, orang saya juga belum sertifikasi IAI juga. oh, Sebenarnya I think I'm doing everything. ya, oke. Ya, terima kasih Bu Mariska. Sukses selalu ya, sehat selalu. Terima kasih Pak Tarigan pertanyaannya. Ya baik, ini ada pertanyaan dari Pak Bayu juga. Nanti satu lagi dari Mbak Romana. Tapi ini saya bacakan pertanyaan dari Pak Bayu. Izin bertanya, kebetulan saya penggemar Game of Thrones. Saya tertarik atas proyek proposal mengenai wahana Game of Thrones yang disampaikan dalam paparan. Dari pengalaman Bu Ica, bagaimana pendekatan proses desain yang tepat untuk mengintegrasikan antara wahana, ruang, konten, arsitektural dengan user experience? Hmm. Kalau dari pengalaman saya sebenarnya pendekatan yang kita pelajari sebenarnya udah cukup cukup tepat ya, dalam artian ya it's all about the context gitu. Kita harus tahu konteksnya itu seperti apa, lalu apa KDB-nya berapa, KLB-nya berapa. Lalu tapi ketika kita udah masukin user experience, it's all about the thing that we want to bring gitu. Nah, dalam hal ini ketika yang di wahana itu kita mencoba mentweak keterbatasan lahan, which is itu adalah area konservasi di mana kita nggak bisa nge-build sesuatu secara fisikal. We try to tweak it to become something that we can sell, which is PR experience gitu. Jadi keterbatasan itu menjadi sesuatu yang kita bisa jual gitu. Dan itu yang kita mau bawa di user experience-nya Game of Thrones gitu. Dimana, of course, kalau misalnya kita mau bikin sesuatunya itu semuanya gitu ya, Game of Thrones-nya mungkin ya jadinya kayak another Dufan gitu. Jadi mungkin justru karena keterbatasan dari arsitekturalnya itu sendiri, justru jadi nilai tambah buat experience yang mereka bisa dapat gitu di sana. Gitu sih Pak. Iya, iya. Ini mungkin izin nanggapi Bu Ica. Terima kasih ya sebelumnya sudah mengisi di Sirda. Tadi saya mau membuka taklumat, tapi Mas Maulana kan saat ini yang pegang kendali, jadi saya serahkan ke beliau gitu. Ini tadi presentasinya banyak sekali apa pengalaman gitu ya yang disampaikan, terutama itu sebetulnya kaitannya dengan yang saya penasaran itu adalah metode mengkalibrasikan antar pemikiran itu loh Bu Ica. Jadi kadangkala itu kita sebagai arsitek mungkin kasarannya tadi yang sempat ditanyakan oleh penanya pertama tadi siapa ya Mas Maulana saya lupa. Itu kan Bu mungkin dia Aulia, mau. Pak. Hah? Bu Aulia Bu ya. Aulia, Pak. Oh, setelah itu yang lisan itu saya Ya, yes. iya Mas saya. Mas Arif Oh dia. Mas Arif, Mas Eh, itu ya yang mau mengkolaborasikan antara pengalaman arsitek dengan bidang lain begitu. Nah, khusus di kasus Game of Thrones ini kan juga sebetulnya pengalaman-pengalaman dari apa user ya, itu kan saya rasa juga menjadi satu tantangan yang harus dibaca oleh
desainer gitu ya. Ini mungkin pengalaman apa menurut pendapat pribadi saja karena eh, biasanya itu kalau di arsitektur itu mungkin saya mencoba untuk mengambil dari teorinya si Benazumi ya tentang apa itu trans programming gitu ya dan juga apa itu teori tentang disjunction. Nah, itu mungkin kita juga bisa mengkaitkan antara ruang experience dengan yang namanya naratif storytelling gitu ya. Nah, ini saya kadang-kala itu entah entah berhasil atau tidak dulu-dulu itu ketika saya membimbing proyek mahasiswa S1 yang berkaitan dengan museum, wahana gitu. Itu tentunya aspek storytelling ini yang menurut saya antara arsitek dengan konten itu harus saling saling merangkul gitu. Nah, ini mungkin ada nggak mungkin pengalaman dari Bu Ica yang sebetulnya untuk menggali ini itu mungkin saja apakah dari arsiteknya sendiri harus nonton episodenya Game of Thrones dari season 1 sampai 8 gitu sehingga mungkin mendapatkan sesuatu gitu. Mungkin saja dari perjalanan antara si siapa Daenerys Targaryen untuk menuju menjadi apa itu di King's Landing dan sebagainya itu kan dengan penuh lika-likunya gitu ya. Nah, itu dikemas di dalam suatu keterbatasan ruang begitu. Bagaimana dia bertemu naga begitu ya. Kemudian bagaimana dia bisa menguasai para pasukan Unsuli gitu ya. Nah, seperti itu mungkin juga bisa dirasakan melalui experience ruang. Sampai itu ya, sampai sampai hafal ya. Belum lagi yang itu ya, belum lagi yang apa itu House of the Dragon ya. Kita lagi nunggu season 3 ini nggak tayang-tayang ini. Seperti itu. Nah, itu mungkin gitu Bu. Itu pertanyaanku yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua ini, wah ini. Dua aja kali ya, nanti mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan. Ini dulu mungkin saya pernah eh, sharing sedikit ada satu proyek saya yang gagal gitu ya. Gagal ginjal, gagal lah pokoknya. Jadi ada satu kafe di Jogja di daerah Kota Baru itu. Itu ada klien mau membuat kafe tematik gitu kan. Temanya adalah cafe cat gitu ya, ada kucing gitu. Tadi saya sempat apa namanya di sela-sela acara Bu Ica juga punya kucing ternyata. Itu kami di proposal apa sampai dengan tahap presentasi kedua itu kita langsung ngekat karena mungkin klien merasa nggak puas gitu ya. Jadi nggak puas dengan apa yang kita sajikan. Mungkin dia merasa ada sesuatu yang kurang dari penawaran kami desain dan itu saya juga terus menggali kira-kira apa yang kurang gitu ya. Perasaan ruang untuk ruang gerak kucing udah. Terus material yang kita pakai untuk kucing itu biar bisa nyaman gitu kayaknya udah. Nah mungkin kliennya sendiri juga nggak tahu kira-kira apa ya udah tahu-tahu kita memang udah nggak cocok terus akhirnya bubar. Tapi ternyata 2 tahun kemudian saya tuh mulai melihara kucing gitu ya. Ternyata ada satu hal yang mungkin ketika waktu saya mendesain kafe itu nggak kepikiran, yaitu adalah masalah ininya apa namanya waste manajemennya itu. Jadi ternyata kucing itu kan selain perilaku gitu ya, itu juga ada sesuatu yang harus kita tangani, yaitu adalah masalah penyakitnya, masalah penularan virus, penularan apa itu bakteri ya. Terus kemudian bulunya rontok itu juga kita treatmentnya harus ada ruang khusus yang untuk mentreatment itu. Sampai ke masalah kotoran gitu ya. Manajemen kotoran yang mungkin itu dari suhu udara pun juga itu pengaruh. Nah itu yang kita nggak. Dan itu saya juga baru merasakan setelah punya kucing sampai 8 nih sekarang. Jadi di rumah saya tuh waduh kok baunya kayak gini. Ternyata memang hal yang diselesaikan tuh itu gitu. Nah ini suatu pengalaman yang memang sebetulnya tuh kadang-kala tuh kita eh, pada saat menjalankan itu kok nggak ngerasain ya. Artinya kita tuh nggak tahu sesuatu yang kurang, tapi kurangnya di mana kan seperti itu. Baru setelah kita tuh mengalami sendiri, baru kemudian mempelajari gitu. Kurang lebihnya gitu, Bu Ica. Ini mungkin ada 2 topik, monggo ditanggapi. Terima kasih, Nji. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak ya. Enggak. Monggo, makasih ya. Oke, semoga saya menjawab ya Pak. Dari pertama Game of Thrones, apa? Jadi ketika kita itu pertama di approach sama kliennya, kita itu nggak ada satupun yang nonton Game of Thrones Pak. Kayak, ini series apa gitu kan? Tahu gitu, tahu gitu telepon saya, Bu.
Saya punya konsep ya, gitu kan. Oke. Ya, pulang kantor aja udah jam 9 malam, udah males banget nonton apa seri gitu kan. Nah, waktu itu langsung waktu itu manajer saya bilang ini saya beliin subscription buat tonton sampai tamat. Kita dikasih waktu 1 minggu maraton nonton sampai tamat gitu. Kamu harus tahu kronologinya apa, ini yang jagoan yang mana, yang villain yang mana, lalu gimana caranya kamu membuat story yang komplit gitu ya. Jadi ketika orang kesana tuh orang nggak cuman kayak props, tapi mereka benar-benar ngerasain, oh ini kalau season 1, season 2, season 3 gitu. Terus dari situ setelah saya kayak udah mulai kayak ya muntah-muntah nonton maraton gitu ya, lama-lama mulai ketagihan gitu sama Game of Thrones gitu. Mulai jadi fans juga, Pak. Mulai jadi fans juga. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan adanya UX survey. Nah, ini di sini ada irisan gitu antara arsitektur dengan UX UI, di mana kita butuh UX consultant untuk melakukan survei. Surveinya tidak hanya diambil pool dari penontonnya Game of Thrones, tapi kita juga ngambil pool dari orang-orang yang ada di sekitar situ. Dalam artian misalnya kita coba tahu kayak, oh penontonnya Game of Thrones ini tuh age-nya dari age range-nya tuh dari umur berapa sampai berapa sih gitu. Nah, anak-anak atau orang dewasa umur sekian sampai sekian itu kira-kira pengennya itu pengalaman rekreasinya seperti apa? Apakah harus sesuatu yang benar-benar fisikal ataupun itu harusnya sesuatu yang lebih laid back gitu. Nah, dari situ kita dapat data nih, kita dapat input yang banyak gitu. Sama kayak misalnya tadi Pak Bayu bilang kan, ketika bikin cat cafe gitu, kayaknya saya sudah ngerti loh kebutuhannya kucingnya kayak gimana dan segala macam. Tapi mungkin faktor yang belum terfikirkan adalah yang bakal datang ke kafe itu orang-orangnya seperti apa gitu. Mungkin gitu. Apakah orang-orangnya itu yang memang benar-benar mau main sama kucingnya, atau sebenarnya orang-orang yang datang ke situ cuma orang-orang yang butuh beli kebutuhan kucing gitu, atau orang yang mau bepergian lalu jadi kayak ninggalin kucingnya di pet hotel di situ gitu. Nah, jadi mungkin behavior seperti itu yang sebenarnya kita itu lacking sebagai seorang arsitek gitu. Kita butuh data input dari UX survey, dari para konsultan untuk mengerti kira-kira sebenarnya yang paling ideal yang dibutuhkan sama orangnya itu apa gitu. Dan biasanya sampelnya sendiri itu kita nggak bisa sampling cuma kayak 1 bulan gitu. Kita samplingnya 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Kayak misalnya salah satu proyek yang kita kerjain, kita itu lagi bikin sport mall. Kita itu juga bikin sampling gitu. Samplingnya itu nggak cuma dalam artian satu sampling cuma 100 orang survei gitu, enggak. Kita bikin satu sampling misalnya 1 kota. Nah, 1 kota ini mereka yang datang dari siapa saja gitu, age group-nya berapa, lalu kegiatan apa yang workable dan yang nggak workable. Baru dari sampling selama 1 tahun itu kita punya data yang cukup komplit menurut kita. Dari situ baru kita bisa mulai proses desain gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Ica, sangat menjawab. Terima kasih, Pak. Maaf saya izin sebentar. Terima kasih Pak Bayu pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan lagi dari Mbak Romana. Izin bertanya Bu, bagaimana cara kita memulai berpikir dalam hal ini, merancang atau mendesain sesuatu tanpa memodulikan fungsi terlebih dahulu? Seperti yang tadi Ibu sempat menjelaskan, sedangkan kita tahu sendiri bahwa kegunaan atau fungsi merupakan hal yang mendasari dalam mendesain dan merupakan salah satu elemen kunci dalam teori fitur views. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sebenarnya kalau itu tergantung lagi ya, tergantung dari jenis proyeknya. Kalau misalnya saya memposisikan diri untuk berpikir tidak pada tidak dalam linear kayak brief, fungsi dan sebagainya, itu karena
kebutuhan objektif saya untuk mencoba mencari tahu sebenarnya bisa diapain lagi gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke objektif kita itu ketika kita lagi ngerjain sesuatu tuh apakah kita ingin eksplorasi atau apakah kita ingin eksekusi. Karena kalau misalnya kita memang pengennya eksekusi ya, of course, you need to understand the function, you need to understand who's going to use the thing, etc. etc. Tapi ketika kita objektifnya adalah eksplorasi, pastinya dengan menggunakan metode yang seperti itu akan menyempitkan ruang eksplorasinya kan. Jadi sebenarnya ya balik lagi sih di objektif objektif apa ya objektif yang mau kita lakuin kalau saya gitu. Ya, terima kasih Bu Marisa. Teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, ini udah menunjukkan waktu 8.30. Sebelum ke kesimpulan, kita foto lagi ya, foto Volana. Dimohon untuk teman-teman mengaktifkan kamera ya. Tampilkan senyuman yang lebar cheese. Mohon diaktifkan kameranya. Ya, slide pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, saya foto. 1, 2, 3. Ya, baik. Kita sudah ada di penghujung acara. Jadi kesimpulan dari Bayan Buildings ini, pentingnya kolaborasi saling bersinergi, multidisiplin dalam proses perencanaan arsitektur, demi tercapai suatu desain yang lebih baik untuk masa depan. Jadi kayak kunci ya, ada kata-kata hari ini, yang tadi dari pemaparan Bu Marisa, alon-alon asal kelakon, perubahan secara terus-menerus walaupun sedikit demi sedikit. Ya, pantun penutupnya, mentari sore mulai redup, angin bertiup menyejuk hati, webinar Sirda kita tutup, semoga ilmu memberi arti. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir di acara Sirda ini. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa absen sudah saya share di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih Pak Tariga. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Bu Marisa, Pak Sofia. Teman-teman boleh leave dari Zoom ini.